Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rakerda dan tadi sesi pembukaan dihadiri oleh para tokoh-tokoh di Kabupaten Cilacap. Di antaranya yaitu tokoh internal Partai Golkar, ada perwakilan dari DPD Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada juga Ketua Partai Kabupaten Tetangga, Mas Arief, kemudian juga dihadiri oleh ketua-ketua partai yang ada di parlemen di Kabupaten Cilacap. Nah, mudah-mudahan ini tadi menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita beda partai tapi bertarung, tapi bukan fisik. Tidak ada keributan di sini. Kita adalah bertarung ide dan gagasan. Dan bukan tidak mungkin dalam pertarungan ide dan gagasan itu nanti ada kesamaan-kesamaan visi dan misi yang bisa disinkronisasi dan dikolaborasikan. Berkolaborasi, jadi membangun Cilacap itu tidak bisa hanya satu atau dua partai saja. Membangun Cilacap itu harus ada contoh dari partai-partai politiknya yang dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berpolitik, artinya bekerja sama. Tadi saya sampaikan, kita memang mungkin bertarung, kita berkompetisi, tapi dalam hal ide dan gagasan dan pemikiran, dan bukan tidak mungkin juga ada kesamaan visi yang harus disatukan. Boleh dijelaskan lagi Pak, apa yang menjadi tujuan utama dalam rakerda ini Pak? Jadi rakerda itu adalah salah satu proses berorganisasi dalam Partai Golkar. Rapat kerja daerah itu dilaksanakan sebagai bentuk perencanaan. Jadi dalam rakerda itu untuk merencanakan program partai 1 tahun ke depan. Jadi nanti awal tahun 2023 bulan Januari sampai akhir itu kan kita sudah masuk tahun politik. Nah, kita akan memprogramkan apa nih yang bisa selaras dengan keinginan harapan masyarakat Kabupaten Cilacap, dan juga kita analisa nanti pakai analisa SWOT kekuatan kita sejauh mana itu. Terus kemudian evaluasi organisasi kita di titik mana yang lemah itu juga nanti muncul di Partai Golkar 2024. Kita menargetkan untuk bisa memenangkan pertarungan Pileg dan Pilpres. Instruksi dari Ketua Umum Bapak Insinyur Airlangga Hartarto itu memang menginstruksikan supaya semua kader Golkar, semua elemen dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, tingkat desa, sampai kemudian yang terkecil itu di tingkat TPS itu supaya fokus dulu di Pilpres dan Pileg. Baru setelah Pilpres dan Pileg kita oke, baru nanti kemudian kita berpikir terkait pilkada. Karena ini masih sangat dinamis. Untuk pilkada sendiri tadi sempat digaungkan sama peserta Bupati Cindy Shakir. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, saya berterima kasih kepada seluruh kader Golkar, struktur instrumen partai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten yang memberikan kepercayaan kepada kami. Tapi sekali lagi bahwa ada mekanisme internal Partai Golkar yang harus dijalankan nanti. Yang jelas kalau memang kemudian instruksi rekomendasi dari DPP itu nanti sesuai dengan apa yang tadi Panjenengan sampaikan, ya insya Allah saya harus siap. Target kursi Pak? Target kursi kita tidak muluk-muluk, kita menargetkan kursi 11 kursi, tapi yang penting kita ingin menang. Lantas kira-kira ada kesinambungan antara di legislatif dan di eksekutif. Ya memang ada dimungkinkan itu dalam hasil rakerda itu ada usulan rekomendasi tentang 1, 2, atau 3 nama calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah untuk pilkada 2024. Tapi itu nanti kan kita kirimkan ke DPP melalui DPD provinsi. Jadi kalau di Golkar itu ada bacalek ya, bacalek itu kan masuk ke fungsionaris DPD. Fungsionaris bacalek DPD Partai Golkar itu calon-calon legislatif. Kemudian calon kepala daerah juga ada nanti fungsionaris calon kepala daerah, fungsionaris cakada seperti. Jadi yang pertama untuk Bupati Tato nanti yang akan purna pada tanggal 19 November. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini, loyalitasnya, kemudian kerja kerasnya dalam membangun Kabupaten Cilacap bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Dan yang selanjutnya jelas mungkin nanti ada evaluasi karena dalam satu periodisasi kepemimpinan 1 atau 2 itu pasti ada target-target atau rencana-rencana yang belum tuntas. Jadi memang nanti kita evaluasi yang baik kita lanjutkan, kita upgrade, kita tingkatkan, kemudian yang masih belum terrealisasi ya nanti akan kita jalankan seperti itu. Dan mungkin ada kebijakan yang dirasa kok kurang
itu ya pasti akan kita switch, nanti kita ganti dengan kebijakan yang lebih pro rakyat. Ya Pak, bagaimana nasib bangun desa Pak setelah berakhir? Jadi gini, bangun desa itu kan memang jargon atau program yang dicanangkan oleh beliau Pak Tato secara pribadi sebagai bupati, seperti itu. Dan Partai Golkar juga nanti dari pilar-pilar bangun desa itu kan ada yang baik kan, ya itu kita ambil nanti, kita update seperti itu. Lantas gini Pak, Pak Sindi, kalau Pak Sindi menjadi calon bupati, apakah tetap menggunakan program itu atau gimana Pak? Ya itu kan slogan itu kan slogan untuk menyemangati masyarakat supaya ikut bersama dengan pemerintah membangun Kabupaten Cilacap, bangga membangun desa. Ya nanti kita serahkan kepada para analis, para ahli, tim ahli, Golkar punya tim ahli, di kabupaten punya, di provinsi punya, di pusat punya, termasuk para analisnya. Apa nih yang paling baik yang harus ditawarkan kepada Kabupaten Cilacap sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. untuk Bupati Cilacap Pak, ini kan sementara ini meskipun nanti pilkada masih jauh Jauh, ya. 2024, Ya. ini kan sudah beredar atau berkembang Hajat Rohatiningsih pun mungkin mencalonkan, Ya. Bapak Sindi pun mungkin mencalonkan. Ini menurut Pak Sindi gimana ini Pak? Ya, justru ini baik menurut saya. Karena apa? Partai Golkar bisa sebagai partai politik, organisasi politik pasti kan menghasilkan tokoh-tokoh yang dianggap mampu untuk menjadi nahkoda Kabupaten Cilacap. Nah inilah salah satu fungsi partai politik sebagai kawah candra di mukanya para kader, kemudian nanti untuk ditampilkan membantu masyarakat di semua tingkatan, nanti ada di legislatif, ada di eksekutif. Justru menurut saya ini demokrasi yang sangat baik. Toh nanti kan saya sampaikan sekali lagi bahwa ada survei yang dilakukan oleh DPP satu. Yang kedua ada tim analis, pakar analis dari semua tingkatan yang semua akan memformulasikan siapa nama yang paling tepat sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Cilacap. Selamat siang Pak Sekda. Pak, untuk hari ini kan menghadiri kegiatan Rakerda Golkar ya Pak ya. Ya. Terus menurut Bapak sebetulnya semua partai politik yang diharapkan sama pemerintah daerah Kabupaten Cilacap itu apa Pak? Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini kami bisa mewakili Pak Bupati yang sedang dinas keluar, termasuk Pak Wakil Bupati, mengikuti Rakerda Partai Golkar. Ya, jadi saya lihat suasananya sangat sejuk, harmonis karena hadir semua ketua-ketua partai yang lain dan jarang yang mewakilkan. Harapan kita tadi bahwa pemerintah daerah dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 tentunya situasi yang kondusif ini kita pelihara terus ya, sehingga bisa berjalan proses pemilihan, proses demokrasi di negara kita ini berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, sukses lah. Itu harapannya. Jadi semua partai memang harus dengan wadah rapat kerja daerah di tingkat kepengurusan itu perlu menyusun strategis masing-masing, dan yang paling penting bagaimana melaksanakan demokrasi ini dengan damai. Pak, kesiapan pemilu serentak tahun 2024 dan Pemda seperti apa? Ya, insya Allah kita sudah berkoordinasi juga, sudah melakukan kayak rakor ya dengan KPU, Bawaslu daerah. Intinya untuk menyongsong pemilu 2024 serempak ini pemerintah all out lah. Kita dari segi dana sudah menyiapkan, sambil menunggu dana juga dari provinsi nanti akan kita padukan. Intinya semua bidang, semua stakeholder yang mendukung pemilu ini kita siapkan.